So anyway, saya ingin tunjukkan beberapa foto. Message saya hari ini tentang journey of a father and daughter, gitu ya. Sebuah perjalanan, it's a journey father and daughter. So kita semua paham bahwa life is a journey. Katakan sama-sama, life is a journey. Oke, hidup adalah sebuah perjalanan. Oke, so hidup kita adalah sebuah perjalanan. So kita semua belum sampai destination, final destinationnya. Jadi dari waktu-waktu hidup saudara hanyalah continuing atau you finish one journey and then you start another journey. Kan gitu kan? Saudara selesai journey SMP saudara, kemudian masuk SMA, ya, you are starting another journey. Beberapa saudara mahasiswa baru masuk semester ini, you finish one journey di SMA, dan kemudian you start another journey di kampus, di kuliah. So life is a journey. Yeah, for some of our friends from Switzerland, you finish one journey and you start another journey in Indonesia here, right? So life is a journey. It's exciting. You know, I like this journey in life called the journey of discovery. You know, because in this journey you will discover God, you know, in unique way, in different way, in your own personal way. Dalam journey itu perjalanan ini saya suka menyebutnya perjalanan menemukan, gitu. Journey of discovery. Perjalanan menemukan Tuhan dengan cara yang unik sekali. Ya, perjalanan menemukan Tuhan, mengalami Tuhan dengan cara yang unik, spesial, yang orang lain tidak bisa berikan buat saudara, dan hanya saudara dengan Tuhan dalam perjalanan itu. Makanya dalam journey ini, dalam kehidupan, dalam perjalanan ini, it's important, saudara tahu destinasi saudara tentunya. Ya, tapi juga dalam journey ini, dalam perjalanan, you know your destination, it's important. Ya, just think, you know, my sister here come all the way from Switzerland. Ada yang dari Switzerland. Ada yang from California. Wow, California. So, Universal Studio, I will show you later. So, you know, just imagine dari Switzerland, jauh banget. So, give applause buat mereka dari Switzerland. Wow, it's a beautiful country. Beautiful country. That's where many people, they put their money in there. You know? Most money laundry they put it there. Banyak koruptor taruh uangnya di Switzerland sana kan aman. Enggak ada yang bisa sentuh. So, just imagine, bayangin mereka kesini tapi nggak tahu kemudian setelah itu destinasi mereka apa selanjutnya. Mereka sudah tahu ada yang mau ke Papua jadi misionaris, ada yang ke Kalimantan Barat gitu, ada yang mau kemana. They know their destination. So important in the journey, you know your destination gitu kan. Setelah ini what's next gitu kan. Penting dalam journey ini, dalam perjalanan ini kita punya peta. We know the map, road map-nya dalam kehidupan. Nah, road map dalam kehidupan, dalam journey ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, the word of God, the Bible is the road map in our journey with God, in the journey of life. Ya, so kalau nggak ada Alkitab kita tersesat, karena itu peta jalan buat kehidupan kita dalam perjalanan itu mencapai tujuan yang Tuhan siapkan buat kita. Amen. So important juga dalam journey ini saudara ada dalam sebuah komunitas. Ya, ada dalam sebuah komunitas. Nah kalau di Amerika semuanya udah GPS semuanya. Jadi kalau di sini nyasar tinggal tanya tukang beca gitu ya. Nah, nggak tahu jalan tanya tukang beca, tanya tukang ojek gitu. Kalau di sana susah, saudara. Apalagi di Idaho. Itu dari rumah ke rumah itu bisa berkilo-kilometer jaraknya. Jadi kalau tersesat, jauh mau nanyanya bingung gitu. Jadi semuanya pakai GPS kalau di sana gitu. Jadi artinya apa? It's a place where you can ask question when you lost your way. Gitu ya. Ketika kamu tersesat, kamu nggak sure jalan ini, kamu ada tempat untuk bertanya. Nah, tempat untuk bertanya itu namanya komunitas. Ya, untuk bisa discuss, gitu kan? 2-3 orang bisa discuss. Kira-kira jalannya menuju ke sana yang benar mana sih? Gitu. Jadi walaupun tentunya, ya kalau nanya di Jawa, jalan tentunya, dekat situ. Nah, itu bisa berarti 5 kilometer gitu ya. Kalau di Jawa gini kan bertanya kan gitu ya. Jadi bisa makanya perlu 2-3 orang untuk konfirmasi gitu dalam bertanya dalam perjalanan ini. So itu guidance dalam journey dalam kehidupan ini ya. Know your destination penting. You have the roadmap which is your relationship with God. That is your security, your guarantee you will reach your destination. Dan kemudian ada sebuah komunitas di mana kau bisa discuss, bertanya tentang journey bersama-sama ini. Karena
no one is in the journey by yourself. Nggak ada orang yang dalam perjalanan ini sendirian. Kita semua dalam journey ini selalu melibatkan orang lain. Dan saya ingin mengajak saudara untuk buka Alkitab dalam Kejadian pasal yang ketiga. Genesis chapter 3. I just want to share just quick about the father's journey. The father's journey. The father's journey with his children. Perjalanan seorang bapa dengan anaknya. Perjalanan seorang bapa dengan anaknya. Dalam Kejadian, tentunya God is a father. Right? God is a father. So, the word Elohim, Genesis chapter 1, kata Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah, kata Elohim, itu bicara tentang God is a father. Ya, God is a father. Bapa, Allah adalah Bapa. Nah, kata Bapa, kita semua sudah dengar berkali-kali. Father mean Abba in the Hebrew word, and Pater in the Greek word. Which mean Abba or Pater artinya adalah it's a source, sumber, source and sustainer. That's what the word Father mean. Ya, arti kata Bapa artinya adalah sumber dan pemelihara kehidupan. Itu arti kata Bapa. Ya, begitu. Jadi Tuhan dia adalah sumber. God is a source. So when God say I am a father to you and you are my children, itu artinya adalah Bapa adalah sumber bagi kamu. Itu artinya Bapa itulah pemelihara kehidupan kamu. Itu sebabnya berkali-kali dia berkata begini bahwa hey, there's no need to worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun juga, because you are my kids and I am your dad. I'm your father. Gitu. Ya, jadi jangan khawatir tentang apapun juga. So the Father, Bapa ciptakan manusia dan kemudian the journey begin in the garden. Perjalanan dimulai di Taman Eden. Right? Perjalanan dimulai di Taman Eden dan tentunya Bapa punya purpose dalam journey ini. Ketika dia taruh manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa, he has a purpose. Dia punya purpose. Nah, purpose-nya sekali lagi adalah ini. There's three main purpose why God create man. And all the journey, semua perjalanan hidup kita akan berpusat kepada tiga destinasi ini. Tiga destinasi, tiga tujuan utama why we are here on this journey. So semua journey akan mengarah kepada tiga hal ini. Konklusinya dalam perjalanan hidup ini mengarah kepada tiga hal ini. Yang pertama adalah ketika Bapa ciptakan manusia, diciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Why? Karena all the journey in life, naik turun, you go down to the hill, go up, go to the curve, just semua perjalanan, turun naik gunung, lembah, bukit, badai, topan, di mana kita berlayar dalam kehidupan ini. Tujuan yang pertama adalah ini, dalam journey ini, membawa kita untuk memiliki rupa dan gambar Kristus di atas muka bumi ini. Supaya kita bisa representing God on the flesh. Supaya kita mewakili rupa dan gambarnya Tuhan secara jasmani. Ketika orang lihat Adam, mereka lihat rupa dan gambar Allah. Kan gitu, karena manusia dicipta serupa dengan gambarnya. Kan begitu. Ya, so they are created in the image of God, man. So the purpose is for man on this journey is that when the people see Adam, they see the image of God. Mereka lihat gambar dan rupanya Tuhan, gitu. In the flesh. So, semua problem, semua konflik dalam kehidupan, semua masalah dalam journey dalam kehidupan ini, kita semua go in our own different journey dalam kehidupan. Tapi tujuannya adalah ini, membawa kita untuk memiliki rupa dan gambar Tuhan. Sehingga ketika orang lihat kita, dia berkata, aku lihat Tuhan, aku lihat Yesus dalam wajah kamu. Kan gitu. Ya, itu purpose-nya. Semuanya mengarah ke sana. Nah, yang kedua, tentunya adalah Tuhan ingin dalam journey ini, gitu, tujuannya adalah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, intimacy with God, ya, kan? Intimacy with God. Itu purpose dari journey ini. Dan yang ketiga tentunya purpose dalam journey adalah untuk kita ruling and reigning, untuk kita memerintah dan berkuasa di atas muka bumi. It's dominion mandate. This is the third purpose of the journey. Semua journey akan mengarah ke sana dalam kehidupan ini. Untuk kita memerintah di atas muka bumi ini. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Genesis 1 verse 26. Man were created in the image of God. So have dominion. Have dominion. Berkuasalah di bumi ini. Jadi teman-teman kalian yang lagi kuliah, ingat 3 hal ini dalam kehidupan ini. Oke?
Kamu ada di sini untuk representing Yesus, rupa dan gambar Yesus. Yang kedua adalah penting memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Yang ketiga adalah untuk kamu memerintah nanti. Kamu yang di bidang ekonomi kuliahnya, fakultas ekonomi, you will rule. Di situ nanti akan memerintah, menghadirkan kerajaan Allah lewat ekonomi. Kamu yang di bidang musik, kamu yang di bidang psikologi, kamu yang di bidang nursing, whatever is your faculty is, that is where you gonna rule. Disitulah kamu akan memerintah dan berkuasa di semuka bumi. Media, salah satu yang sangat powerful sekali. Music, itu is powerful. Kita harus kuasai semuanya ini. So in this journey, this is the purpose. Tuhan setiap hari dia akan berjalan di Taman Eden bersama dengan Adam, talk about, share about his heart di Taman Eden itu. Sampai kemudian, man walk in his own way. Ayat yang ke-7 langsung. Genesis chapter 3 verse 7. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Setelah manusia, dalam journey ini manusia kemudian mengambil jalan sendiri. Manusia memutuskan untuk enggak lagi pegang tangan Tuhan. Ya. Just imagine this. Setiap kali gambarkan ini Adam. Ya. Jangan gambarkan dia telanjang tapi ya gitu ya. Karena Adam Taman Eden naked, maksudnya nudi betul-betul gitu ya. So, Adam di Taman Eden dengan Hawa. Hawanya mana ya? Enggak ada di sini Hawanya ya. Enggak ada. Di mana Hawanya? Enggak ada Hawa. Belum ada. Hawanya masih di sini atau coba bayangkan Adam. Adam dikasih tugas 3 hal diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kemudian punya hubungan tiap hari dengan Bapa di surga. Kemudian dia bilang berkuasalah. Dia berkasih nama binatang. Kemudian di Taman Eden itu mandatnya dia. Jadi every day God the Father will come ke Taman Eden itu. Dan kemudian Adam dia lihat, wow God. Ya. Kemudian Adam dan Tuhan sebagai Bapa walk the garden together. Journey. A father will share his heart about the earth, about naming all the animal, ya, dan bicara dengan Bapa. Sampai satu kali datang si iblis, another father come, yang disebut Bapa pembohong dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ya, loh? Yohanes 8 kata iblis adalah Bapa pembohong, the father of lie. Until one day there's another father come, which is the enemy, the devil. He's the father of lie. And come to the garden dan menggoda Hawa dan Adam. Dan kemudian he go his own way. Sampai kemudian dia jatuh tentunya. Okay? Adam jatuh dalam dosa, memberontak karena mengambil jalan sendiri. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus, kita semua tersesat karena mengikuti jalan kita sendiri. Sin, dosa adalah karena kita mengambil jalan kita sendiri terpisah dari Tuhan. Dosa adalah kita bertindak secara independen, bertindak terpisah dari Tuhan. Entah interdependent, tidak dependent on God, but dependent on ourselves. Dosa adalah itu. Jadi, Bapak datang, hoping to have a journey dengan Adam. Tapi when God come to the garden, God was looking. Biasanya Adam respond. Adam was so excited with God. But that day, hari itu, Adam nggak ada di sana. Adam wasn't there in the garden. Papa is a father. God came, just looking. Where's Adam? So God, Tuhan mulai berkata, Adam, where are you? No, kamu pakai cawat lagi sembunyi. Nah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat dari sana. Okay? Dan ketika mereka mendengar ayat yang ke-8, bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Untuk pertama kali manusia sembunyi dari bapaknya. So what happened?
father, dia harus terpisah dari anak yang dia ciptakan ini. Broken relationship. Now there's a distance. There's a distance. Dosa, akibat daripada dosa, manusia sembunyi, manusia takut. Dosa membuat manusia kehilangan kesadaran akan Tuhan itu. Dan sekarang dia lebih fokus pada sadar akan diri sendiri. Sin consciousness and self-consciousness. That the result of sin and rebellion. Adam lost the sense of the presence of God. The awareness of God. Now, they're aware of himself more than they're aware of God. That's the result of sin. Papa terpisah hubungan dengan anak yang dia ciptakan. Dia lost relationship. Jangan pikir gampang buat Tuhan. So when God cry out, say, Adam, where are you? Adam, where are you? Adam, di mana kamu berada? Tuhan tahu di mana Adam berada. Tuhan tahu persis. Coba Adam. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia telanjang. He's naked. No, Adam always naked before that. You know. Adam selalu telanjang sebelum itu. You know? Adam enggak pakai baju mahal dan jas enggak ada. Batik belum ada waktu itu. Ya, celana dalam juga belum ada yang ciptakan waktu itu. Dan enggak perlu juga gitu. You know? There's no need to. Gitu. Jadi Adam selalu telanjang. Tapi Adam enggak fokus pada diri sendiri. Dia enggak sadar ketelanjangannya itu. Kenapa? Because kesadaran akan Tuhan dan kemuliaannya itu lebih besar menguasai dia. Nah, problem selalu kan, masalah itu adalah ini. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, tidak berfokus pada Tuhan, kita enggak lagi menyadari Tuhan, menyadari kehadirannya dan keberadaannya di dalam kita dan sekeliling kita. Instead, the problem always bersumber pada ini. Ketika kita mulai berfokus pada diri kita, ketelanjangan kita, self, nakedness, shame, afraid, fear, fokus pada diri sendiri. That's when a problem. Ketika kita fokus pada diri sendiri. Dan gak fokus pada Tuhan lagi. Self. Aku fokus pada diriku sendiri. Ini selalu yang merusak hubungan. Merusak hubungan bapa dengan anak. Merusak hubungan keluarga. Merusak hubungan dalam bahkan sebuah komunitas gereja. Self. Self. Itu sebabnya ketika Tuhan ciptakan manusia, dia pakai kata kita. Artinya apa? Itu sebuah komunitas. Kalau saudara tidak mau ditelanjangi, saudara tidak mau keakuan saudara dihancurkan, maka saudara tidak perlu ada dalam sebuah komunitas. Makanya banyak orang nggak suka komunitas kecil. Mereka senangnya datang di kebaktian besar, karena di situ mereka selesai khotbah, doa kami, kemudian mereka langsung pulang. Dan see you next Sunday, kan gitu. Ya, see you next week. Tapi dalam sebuah komunitas kecil, kita bisa kenal satu sama lain. Dan di sini ada kemungkinan kita nggak bisa sembunyi. We cannot hide. Kita nggak bisa sembunyi lagi. Di situ akan terbuka. Ya, ketelanjangan kita dibuka, karakter kita dibentuk di situ. Dan disitulah tempat. Gereja bukan terdiri dari tempat orang-orang yang sempurna, percayalah. Karena kalau sudah sempurna kita semua ini, kita mungkin sudah nggak ada di sini sekarang. Kita sudah cukup qualify untuk ada di surga sekarang ini. Cuma sayangnya kita belum cukup qualify untuk ada di surga, makanya masih ada di sini. Gitu kan? Karena surga bukan tempat orang berdosa. Tapi orang-orang yang perfect, sempurna. Gitu. Ya, kita masih ada di sini. We are still on the making. Kita still on the process dalam journey menjadi seperti dia. Jadi ketika saudara ada dalam sebuah gereja, dalam sebuah komunitas seperti ini, saudara tidak siap untuk ditelanjangi. Nggak siap untuk terbuka karakter saudara. Itu potensi itu besar. God, dosa yang membunuh hubungan itu adalah dosa ketika kita masing-masing kita mempertahankan ego, aku, kita. Ya, itu yang membunuh kehidupan komunitas.
Bapak terpisah dengan anaknya. Bapak terpisah dengan Adam hari itu. Karena dosa ini. Dan sejak saat itu tentunya Bapak terus mencari untuk restore that broken relationship. Terus mencari supaya hubungan itu bisa dipulihkan. Coba lihat Matius pasal yang ke-27. Matius 27. Nah, setelah kejadian pasal yang ketiga, that broken relationship, Bapak terus berulang-ulang mencoba untuk restore that relationship, memulihkan hubungan ini. Dan saya kira nggak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah mengalami apa artinya broken relationship. Semua kita mengalami hubungan yang rusak dan hancur, paling tidak bersama dengan Tuhan. Kita semua putus hubungan dengan Tuhan. When we are born, we born with that broken relationship. Ya, karena nggak otomatis lahir dalam keluarga Kristen, kamu secara otomatis kemudian punya hubungan dengan Tuhan, kan nggak? Gitu, karena agama tidak bisa memulihkan hubungan, right? No, religion cannot restore your relationship with God, nggak bisa. Dan itu yang terjadi setelah kejadian 3, Tuhan berkali-kali dia kirim nabi, dia kirim, wah hukum Taurat diberikan. He sent the prophet, the book of law. The purpose is this, to restore that broken relationship between God from Genesis chapter 3 with man as his own kid, anaknya. Dia memberikan ilustrasi. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang broken relationship. The result, apa sebabnya, penyebabnya, dan kemudian apa akibatnya daripada hubungan yang putus antara anak dengan bapa. Dalam Lukas pasal yang ke-15. Ketika dia bicara tentang anak yang bungsu itu. The prodigal son. He tried to give that image tentang what is causing broken relationship and what is the result of broken relationship with God. In Luke chapter 15. With the prodigal son. Nah, anak itu mengambil jalan sendiri kan? Anak bungsu itu. Dia tinggal dengan bapaknya, menikmati semua fasilitas bapaknya, kasih bapaknya, nggak pernah kekurangan. Damai, kasih, sukacita, the present, semuanya there. Selama sudah tinggal dalam rumah bapa, as long as you are stay and dwell in father's house, you are secure, your need are supplied. Semua kebutuhan saudara tercukupi selama engkau tinggal di rumah bapa. Seperti anak bungsu itu dalam Lukas pasal yang ke-15. Never lacking anything. Amen. Dan ini yang kita percaya. Komunitas Father's House, we're not gonna lack anything. Kita tidak akan kekurangan apapun yang kita perlukan untuk menyelesaikan dan mengerjakan kehendak Tuhan untuk waktu kita dalam generasi kita di kota ini. Bahkan buat bangsa ini. Amin. Kita ingin pastikan itu. Selama engkau tinggal dalam rumah Bapa, seperti anak bungsu ini, kamu tidak akan kehilangan dan kekurangan apapun. Maksudnya selama engkau punya hubungan persekutuan dengan Tuhan sebagai Bapakmu, kamu tidak akan kekurangan apapun. Sampai kemudian anak ini memilih jalannya sendiri. Dia berkata, Bapak, saya sudah cukup besar. Saya malas terus tinggal dalam rumah ini. Bosan lihat wajah Bapak terus. I got bored looking at your face all every day. Jadi anak ini bilang, Bapak bilang, no. Yes, kamu belum siap. You are not ready to be independent from me. The issue is not you go or stay. The issue is of your heart. Isunya adalah hatimu. Kamu belum siap untuk sendirian. Dan ini saya menemukan berkali-kali di kasus-kasus, contoh-contoh dari teman-teman gitu selama di Pondok Penuai gitu. Ya, kita kasih nasihat, jangan kos di Salatiga. Kami tahu kamu belum siap untuk kos di Salatiga. Maksain kos, kenapa? Pondok Penuai bosan. Mau kemana-mana susah, mau keluar dari pagar aja izin. Gitu kan, makan ini terus, gitu. Ketemu wajah makruh lagi, gitu, tiap hari, gitu. Tinggal di asrama di Pondok Penuai sana, anak SMA, gitu. Berkali-kali mereka pengen independen, begitu kuliah buat mereka, ya tamat SMA itu berarti merdeka dari Pondok Penuai, gitu kan. Merdeka dari semua itu. Dan berkali-kali kita bilang, you are not ready. Kamu tidak siap untuk kos di Salatiga. Dan benar. Anak ada beberapa anak yang gitu. 1-2 orang dalam waktu cepat. 3 bulan sudah terhilang.
terhilang. Kasus demi kasus kita lihat anak-anak seperti ini yang sama seperti anak bungsu ini. Gitu. Begitu dia keluar dari rumah bapaknya, apa yang terjadi? Pelacur menunggu di sana. Ya lah, mabuk-mabuk, akhirnya habis. Berakhir di mana? Di kandang babi. Dan makan makanan, bukan makan babi panggang, bukan. Makan makanan babi. Gitu, itu beda. Kalau makan babi panggang masih oke, gitu. Tapi makan makanan babi, bukan babinya yang dimakan. Anak bungsu tuh kerja di kandang peternakan babi. Kalau babinya ya enak, apalagi Om Tante menang Manado ya. Oh, babi rica-rica ya enak, anak bungsu makan itu. Enggak, ini makanan babi. So, you see, sin dimulai dengan ketika anak ini ingin independen dari bapaknya. Ketika anak ini berkata, aku bisa sendiri tanpa bapak, aku ingin keluar dari rumah bapak, aku bisa sendiri. Gitu. Artinya, engkau ingin keluar dari hubungan dengan Tuhan, bosan tinggal di rumah bapak, ingin keluar jalan sendiri. Berakhir di mana? Di kandang babi. It's a warning. Relationship with the Father is everything. Esensi dalam kehidupan. Gitu. Nah, 2000 tahun lalu, lihat ayat yang ke-45, Matius 27. Berkali-kali sepanjang sejarah Alkitab, the story from Genesis to Revelation, the story is a journey of God the Creator with man. Ya, berkali-kali kita lihat broken relationship, hubungan yang rusak dengan Tuhan akhirnya merusak hubungan sesama kita. Sekali lagi, semua kita punya broken relationship. Kita semua pernah mengalami broken heart. Kita semua pernah mengalami apa artinya dikhianati. Kita pernah mengalami semua apa artinya kita dikecewakan dalam sebuah hubungan. I don't think any of you here, saya kira nggak ada satupun di antara saudara sini yang nggak pernah mengalami apa yang namanya kecewa. Angkat tangan yang tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Nggak ada ya? Semua kita pernah. Pernah, saya kira. Sebagai bapak, saya pernah mengalami itu. Dengan anak rohani maupun anak jasmani, ada waktu-waktu yang seperti itu. So, jadi, religion cannot restore that broken relationship. Religion cannot heal that broken relationship. Religion cannot restore that broken relationship within the father and the children. Religion cannot. Saya tulis di blog ketika rame banget soal-soal ini. Dan saya berkata bahwa religion, God did not create religion. But religion create their own gods. Tuhan tidak menciptakan agama, tapi agama menciptakan Tuhannya sendiri. God bring solution to the problem of the world, but religion contribute to the problem that exists on the world. Well, almost every problem in the world, you see, the root is in religion fight. So, Tuhan membawa solusi, tapi agama justru menciptakan persoalan banyak kali. Agama. Nah, Yesus, kita harus paham ini, Yesus tidak menciptakan agama. Yesus tujuan datang ke dunia untuk restore that broken relationship. Restore that broken relationship. Lost relationship. Nah, pasal 27 ayat yang ke-45. This is the solution for broken relationship. This is the solution. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Matthew 27 verse 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Bayangkan ini. This is the solution for broken relationship. Yesus di atas kayu salib. Yesus selalu dia menjadi satu dengan Bapa, seperti Adam yang pertama. Karena Yesus adalah the perfect image of the Father. He always been one with the Father, Jesus. Jesus always one. He is the Word made flesh. Yesus selalu satu dengan Bapa. Dia datang dari pangkuan Bapa. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah kalimatullah. Dia adalah Allah yang dilihat secara jasmani. Itulah Yesus. Tapi hari itu tergantung di atas kayu salib. Dia berteriak. Kata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Say, my God, why thou hast forsaken me? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? So what happened on the cross? Apa yang terjadi di atas kayu salib? Pernahkah saudara berteriak seperti itu? Saya berkali-kali teriak itu. Why? Mengapa orang-orang yang saya besarkan meninggalkan saya? Mengapa orang yang saya cintai meninggalkan saya? Mengapa? My God, why thou hast forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? This is the key to restore broken relationship. Ini kunci untuk memulihkan hubungan yang rusak. This is the key. Nah, kalau Adam putus hubungan dengan Bapa oleh karena dosa, oleh karena keinginan sendiri, karena dia independen dari Bapa, makanya hubungan rusak dengan Bapa. Anak yang bungsu, hubungan rusak dan berakhir di kandang babi oleh karena dia mengambil keputusan sendiri, terpisah meninggalkan bapaknya dia. Tapi Yesus hari itu bukan Yesus meninggalkan Bapa. Bukan juga Bapa meninggalkan Yesus hari itu. Bukan karena dirinya sendiri. The relationship, hubungan itu antara Yesus dengan Bapa terputus untuk sesaat. Paling tidak 3 hari itu. Ketika Yesus ada di dalam kubur. Yesus mati selama 3 hari dalam maut. Kenapa? Karena Jesus brought relationship with the Father not because of his own sin like Adam, but Jesus had to be separated from God as his Father and his source because of your sin, because of your broken relationship, because of you that he had to separate himself from the Father. Yesus terpisah dari Bapa bukan karena dosanya. Bukan karena dia memisahkan diri dari Bapa. Karena Yesus, dia berkata, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Kalau boleh. Tapi kemudian Yesus berkata, kehendakmu yang jadi. Dia minum cawan itu. Yaitu cawan kematian, cawan dosa, cawan pemberontakan saudara, cawan independen saudara, cawan yang Adam minum waktu itu. Yesus, dia harus minum cawan dosa dan pemberontakan itu. Dia rela terpisah dari Bapa untuk 3 hari itu. Karena dosa saudara dan dosa saya. Supaya apa? Supaya hari ini kita dipulihkan hubungan dengan Bapa. Broken relationship is not easy. Hubungan papa mama yang cerai, putus hubungan, selalu berakhir dengan anak-anak yang menderita dan suka. Hubungan karyawan dengan majikan putus, selalu punya dampak luka dan sakit. Hubungan pertemanan yang begitu dekat sekali, tapi kemudian oleh karena keinginan dosa di dalam diri kita, self tadi itu, keakuan kita, membuat hubungan itu rusak dan terputus dan berdampak kepada banyak hal. Broken relationship. Hitler adalah salah satu daripada orang yang mengalami dampak dari putusnya sebuah hubungan. Dibesarkan dalam keluarga yang rusak, papa mama cerai, mamanya menikah lagi dengan orang Yahudi, Hitler. Tapi kemudian papanya, tirinya yang orang Yahudi ini, yang diharapkan jadi bapak buat dia, bisa pulihkan hubungan yang rusak akibat perceraian mama papanya. Yang dia dapat adalah bapaknya sangat abusive, suka pukuli mamanya. Muncul kebencian luar biasa, bukan cuma terhadap bapaknya, tapi kebencian Hitler terhadap orang Yahudi. Terhadap orang Yahudi. Sampai ketika dia besar, dia semakin besar dalam kebencian. Akibat daripada broken relationship itu. Orang yang diselukai dan disakiti bisa menjadi orang yang sangat hebat di dunia ini. Bisa. Jepang adalah bangsa yang terluka. Karena ketika dibom oleh Hiroshima dan Nagasaki, dia bangkit dari kehancuran itu. Dan di negara yang besar. Hitler, orang yang rusak, disakiti. Luka karena broken relationship. Tapi kemudian dia bangkit jadi pemimpin yang hebat. Tapi kemudian pemimpin hebat yang hidup dalam pengaruh akibat rusaknya dan putusnya hubungan. Sehingga dia bantai 6 juta orang Yahudi dalam sejarah. Saya merasa pagi ini Tuhan mau pulihkan hubungan.
God want to restore relationship. Dia mau tebus hubungan yang hilang. Dia mau sembuhkan hubungan yang hilang. He want to heal the broken relationship. He want to redeem the lost relationship. He want to heal the effect, the result of broken relationship. Dia ingin sembuhkan, pulihkan hubungan yang rusak. Nah, dengar ini. Karena Yesus sudah tergantung di kayu salib. Jangan pikir saudara, nggak ada yang mengerti saya. Kamu nggak tahu rasanya apa disakiti. Kamu nggak tahu apa artinya dikhianati. Kamu nggak ngerti. Well, kalau mungkin saya pun nggak ngalami. Ya, paling tidak umur saya lebih tua dari saudara. Saya lebih mengalami journey dalam kehidupan. Apa artinya dalam sebuah hubungan, apa artinya kemudian ditinggalkan dalam hubungan, apa artinya dikhianati, dijelekan, dirusak, dan seterusnya. I know what that feel. Kalau sudah pikir kamu gak bisa relate, where there's somebody else yang pasti bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Just imagine that. Bayangkan Yesus. Bayangkan Yesus. Coba, apa yang Yesus lakukan terhadap saudara? Pernahkah dia buat jahat sama saudara? He never done anything wrong to you. Tapi berapa banyak kali kita meninggalkan dia dan menyakiti dia? Pernahkah Yesus dia kurangi udara di kamar kos saudara? Sehingga oksigen berkurang di kamar saudara? Not a second. Jesus never done anything wrong to us. But how many times did we betray him? Berapa banyak kali kita menyakiti dia dan melukai dia. Yesus, dia tahu apa artinya luka dan sakit karena hubungan dikhianati dan dikecewakan. Dia sendiri pernah mengalami itu. Yesus terpisah dari Bapa bukan karena dosanya, tapi dosa kita. Ingat itu. Tapi tujuannya adalah ini, supaya hari ini hubungan kita dipulihkan. Hari ketika saya peluk Sasha dan saya berkata goodbye. I love you. I want to stay here. Berkali-kali ada berpikir, ya, ada pertanyaan. Is it worth? Apakah worth perpisahan ini? Gitu. Cuma untuk tujuan Sasha dia studi dan sekolah di Amerika. It's a choice, of course. It's a choice. Thinking about future. Saya berpikir tentang destiny. Saya tidak boleh egois. Saya berpikir tentang destiny hidupnya dia. Saya berpikir tentang saya juga punya journey. Saya berpikir dia juga harus punya journey sendiri. Dia tidak akan selamanya dengan saya dan tinggal bersama dengan saya. Sasha tidak akan selamanya tinggal di rumah saya. Satu kali dia akan punya journey sendiri dalam kehidupan ini. It's hurt. Sakit, menangis, peluk, cukup lama saya peluk dia. Dia berkata, I love you. But I have to let you go. You have to continue your journey. Journey that you have started last year. Continue that journey. But know this, I'm always here with you. Physically I'm not here, but in spirit and heart, I'm always there for you. I love you enough to let you go. Saya bisa sangat egois berkata, kamu gak boleh kemana-mana, tinggal di rumah aja dengan saya. You're mine. You're mine. Tapi saya sadar, Sasha bukan milik saya. Dialah asetnya Tuhan. Ketahuilah saudara, setiap kita adalah asetnya Tuhan. Aset kerajaan Allah. You are not your own. You are belong to Him. Because He bought with the price. That is His blood. You are not your own. That's why our friend from Switzerland, America, from different country ada di sini, di Indonesia, di kota Salatiga. Because they realize their life is not their own. Karena mereka tahu hidup mereka bukan milik mereka. Mereka milik Tuhan. He wanna heal relationship. Mungkin hubungan dengan papamu,
mamamu, hubungan teman, orang yang mungkin PDKT dengan kamu. Tapi kemudian setelah cukup dekat, dia berkata, sorry, saya gak suka kamu. Tahu-tahu menghilang aja. You hurt. Dan kamu sudah punya harapan terhadap orang itu. Well, you understand that. Mungkin meninggalkan scar. Maybe there's a scar because of the wound. Tetapi scar itu, sisa itu tadi, itu akan menjadi sebuah powerful testimony, akan menjadi sebuah kesaksian yang dahsyat untuk menghancurkan setan. Karena scar, sisa dari luka itu, akan menjadi sebuah bukti anugerah Tuhan, kasih Tuhan, bahwa kamu boleh terluka, kamu boleh dilukai. Ketika kamu mengampuni, bukan berarti kemudian hilang itu. Mungkin masih ada setiap kali ketemu dengan orang itu. Tapi kamu tidak sakit lagi. Kamu bisa berkata, saya telah menyelesaikan apa yang menjadi bagian saya. I'm healed. Saya sembuh. Hari ini, mari tutup mata kita bersama-sama. I just want to pray for you. Just want to pray for you. Beberapa saudara masih merasakan mungkin pain, luka. Karena kau meninggalkan orang tua. Aman banget tinggal di rumah, semua disediain mama, papa, tapi sekarang di sini kau mulai journey-mu sendiri. Penting dalam journey ini, seperti tadi saya katakan awal-awal, kamu ada dalam rumah Bapa. Kamu ada dalam sebuah komunitas. Libatkan diri kamu. Hubungan dengan Tuhan dijaga. Pegang peta kehidupan, yaitu firman. Jangan menjauh dari sana. Dalam journey ini. Secara pribadi. Hari ini, Tuhan mau sembuhkan luka-luka. Akibat broken relationship. Because of broken relationship. Don't hide anymore. Jangan sembunyi lagi. Jangan takut. Jangan takut. It's okay. Just open yourself up to somebody because of the wound. Because orang yang luka cenderung dia sembunyi memang. Orang yang luka cenderung sembunyi. Nggak mau bergaul, nggak mau dalam sebuah komunitas, takut orang lain tahu. The wounded people always have the tendency to hide and close themselves to other people. Takut ketelanjangan, ketahuan. But itu yang membuat engkau tetap tinggal dalam lukamu. Engkau tidak akan sembuh. Nah, God wanna heal that wound. Tuhan ingin sembuhkan luka itu. So, don't hide anymore. Jangan sembunyi lagi. Open up yourself. Buka dirimu terhadap seseorang yang bisa kamu percaya. Buka dirimu terhadap leader di sini. Buka dirimu terhadap Bapak rohani di sini. Ada Ko Filemon, ada Pak Marno, ada Ko Syushu, ada Aswan, Otniel, dan teman-teman di sini. Open up yourself. Karena keterbukaan dan pengampunan itulah kunci untuk pemulihan sebuah hubungan. Now, it's not natural. Ini bukan natural, tapi supernatural. Karena manusia setelah jatuh dalam dosa umumnya adalah, saya suka katakan begini, kamu tidak perlu kuasa apapun untuk membenci. Kamu lahir dengan kemampuan untuk membenci kok. Kamu tidak perlu kuasa apapun juga untuk berbuat dosa. Karena kamu dilahirkan memang dengan sifat itu. Kamu tidak perlu kekuatan apapun untuk kemudian marah sama seseorang, kecewa sama seseorang, dan pahit hati sama seseorang. Tidak perlu. Kamu lahir dengan kemampuan itu dalam dirimu. Tapi kamu perlu kekuatan dan anugerah untuk mengampuni. Kamu perlu kuasa Tuhan untuk mencintai, melepaskan pengampunan. Kamu perlu anugerah Tuhan untuk ini. Dan hari ini, anugerah itu datang oleh karena Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Know this. It's not easy buat Bapak hari itu. Tapi Bapak sadar, dan Yesus sadar juga, bahwa this is the only solution to restore broken relationship between man and God. 2000 years ago. Bukan cuma itu. Bukan cuma hari ini Tuhan ingin pulihkan dan sembuhkan hubunganmu.
Beberapa saudara jauh meninggalkan keluarga. Kau meninggalkan orang-orang yang kamu cintai di rumah. Papa, mamahmu. Beberapa kamu happy ada di sini. Kenapa? Kamu marah sama apa? Kamu gak suka sama apa? Ya, dikekang, diprotek. Sekarang adalah aku merdeka dari papa mamaku. I'm free now. Hati-hati. Karena kalau saudara ada di sini dengan hati seperti itu. Because kamu akan dalam waktu cepat. Iblis akan datang dan merusak kamu. Tuhan ingin sembuhkan itu. Tuhan ingin sembuhkan. Bukan cuma itu. God wanna heal your broken relationship. But also Tuhan juga mau pakai saudara. 2 Korintus pasal yang kelima. Dia berkata, dia percayakan pelayanan rekonsiliasi ini kepada kamu. He entrusted the ministry of reconciliation to you. 2000 years ago, Jesus reconciled man with the Father because of that sin that broke the relationship. But now, Jesus have made that possible for all relationship be restored. And He want to use you to bring reconciliation and healing to broken relationship. We are living in a hurting world. Kita hidup dalam dunia yang sakit di sana sini. Yang luka, kecewa karena broken relationship. Husband and wife. Suami, istri, anak dengan orang tua. Majikan dengan karyawan. Sesama teman kuliah, teman kos. Gereja juga sama. Di mana-mana seperti itu. We on the journey. Today, you don't have to live. Saudara, kamu tidak perlu hidup di kandang babi lagi. Kamu tidak perlu hidup terbuang dari Taman Eden lagi. You don't have to live outside of the Garden of Eden anymore. Because of that broken relation. You don't have to live in that swine ranch there. Kau bisa keluar dari kandang babi itu. Kau bisa keluar. Kau bisa masuk lagi ke Taman Eden. Keluar dari kandang babi, masuk ke Taman Eden. Dan enjoy Gadis itu. Kau bisa. It's made possible. Itu tersedia bagimu. Karena Yesus memungkinkan pintu Taman Eden dibuka bagimu. Sehingga hubunganmu bisa dipulihkan dengan Bapa. Mulai journey seperti anak bungsu ini kembali ke rumah. Now you are in Father's house. Back. Kembali ke rumah Bapa seperti anak bungsu ini. You can be saved. Dan seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mencintaimu dan mengasihimu. Hari ini. You can start a new journey. You can start a new journey, a new relationship with the Father. The journey began when you say, Father, come home. Bapa, aku pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Makasih Bapa di surga. Makasih. Bersyukur kepadamu Tuhan. Semeteraikan kebenaran dalam hati kami semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Buat kerelaanmu menderita buat kami. Supaya hubungan kami sembuh dan pulih. Makasih. Berdoa. Dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bless you guys.